Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Landasan Pendidikan akan menyampaikan materi mengenai landasan yuridis pendidikan. Kelompok kami terdiri dari Dwi Rizky Fitria dengan NIM 2107433, Maulidia Zain dengan NIM 2104821, Muhammad Idan Ramdan dengan NIM 2105955, dan Cynthia Pratiwi dengan NIM 2107092. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Yuridis adalah sebuah kata yang banyak digunakan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yuridis didefinisikan sebagai suatu hal yang dapat ditinjau secara hukum. Sedangkan dalam kamus hukum, yuridis berasal dari kata yuridij, yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Apabila aturan ini dilanggar, tentunya akan mendapatkan teguran atau sanksi. Yuridis bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum itu diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Negara Republik Indonesia memiliki dua landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa karena memberikan fondasi nilai-nilai luhur kebangsaan yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau instansi yang berwenang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini mencakup hukum dan berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan negara, tak terkecuali hukum atau aturan terkait dengan pendidikan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Landasan yuridis pendidikan yang dapat meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang mengerucut pada Undang-Undang Sisdiknas, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan dan kebijakan Kementerian Pendidikan atau pemerintahan daerah. Urgensi landasan yuridis pendidikan. Melalui pengetahuan yang mendalam tentang landasan yuridis pendidikan, mahasiswa keguruan dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan kelak, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Pada awal pembentukannya, UUD 1945 ada satu pasal yang memfokuskan membahas pendidikan dan kebudayaan. Pasal tersebut adalah pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan dipenuhinya kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia dengan adil dan merata. Pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar seperti SD, MI, SMP, MTS, dan sederajatnya. Setelah pendidikan dasar baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayai sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya.
Pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa pada awal pembentukannya, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dimensi moral, spiritual, dan religius dari peserta didik. Itu artinya, dalam pelaksanaan sistem pendidikan harus mengedepankan konten dan pelajaran yang bermuatan nilai-nilai keagamaan dan moral kebangsaan agar peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat serta berakhlak mulia. Pasal 31 ayat 4 menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal 20% dari pendapatan dan belanja negara, serta dari pendapatan dan belanja daerah. Itu artinya pemerintah sudah mengoptimalkan anggaran pendidikan sebaik mungkin dengan adanya program beasiswa, pengembangan penelitian di bidang pendidikan, sertifikasi guru, serta operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan sistem pendidikan secara optimal. Pasal 31 ayat 5 menjelaskan bahwa pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan yaitu dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi pendidikan agama karena dari agamalah terciptanya keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia sehingga dapat memajukan kesejahteraan manusia yang beradab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengandung beberapa poin penting yang mempresentasikan pelaksanaan sistem pendidikan nasional secara sistematik, yaitu 1. Definisi pendidikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 2. Definisi pendidikan nasional dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 3. Sistem pendidikan nasional dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 4. Dasar sistem pendidikan nasional dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 5. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 serta penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 6. Visi dan misi dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 8. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pasal 31 ayat 1, 2, 4, dan 5 Undang-Undang 1945 dan pasal 5-11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 9. Peserta didik dalam pasal 1 ayat 4 dan pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 10. Bahasa pengantar dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 11. Wajib belajar dalam pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 12. Pendidikan dan tenaga kependidikan dalam pasal 39 sampai 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 13. Sarana dan prasarana pendidikan dalam pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 14. Pendanaan pendidikan dalam pasal 46 sampai 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 15. Pengelolaan pendidikan dalam pasal 50 sampai 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir, peran serta masyarakat dalam pendidikan dalam pasal 50 ayat 2 dan pasal 54 sampai 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sampai saat ini telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada Peraturan Pemerintahan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Dua perubahan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan pada perubahan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum. Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar pendidikan nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang program guru pembelajar. Program guru pembelajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai aktor dalam mengeksplorasi dan memperbarui proses belajar mengajar, guna mencerdaskan generasi bangsa yang memiliki kualitas tinggi agar bersaing dan bereksistensi di abad 21. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional, sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Gerakan PPK perlu mengintegritaskan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Penguatan pendidikan karakter memerlukan dukungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Penguatan pendidikan karakter merujuk pada 5 karakter utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelima nilai utama tersebut mempresentasikan karakter manusia Indonesia yang tentunya memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Gerakan PPK berfokus pada 3 struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional, yaitu struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan. Implementasi PPK dapat dilakukan dengan 3 pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya, sekolah, dan berbasis masyarakat. Kebijakan Kemendikbud tentang Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional atau biasa disingkat GLN merupakan upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam pengembangan budaya literasi. Gerakan Literasi Nasional lahir dari sinkronasi semua program literasi yang sudah berjalan pada setiap unit utama yang ada di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menyukseskan pembangunan Indonesia di abad ke-21, masyarakat Indonesia wajib menguasai 6 literasi dasar, yaitu literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Kemampuan literasi ini juga harus diimbangi dengan menumbuh kembangkan kompetensi yang meliputi kemampuan berpikir kritis atau memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup, daya saing, pengembangan karakter bangsa, serta melihat perkembangan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di abad ke-21. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.